Media asing sorot proyek IKN, konstruksi dibilang lambat. Media asing yang berkantor pusat di Singapura, Channel News Asia, CNA, menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Indonesia. Media berbahasa Inggris tersebut melaporkan bahwa Istana Kepresidenan yang akan berbentuk burung Garuda, lambang negara, belum menampakkan bentuk sempurna. Channel News Asia mengungkapkan tepat pada 17 Agustus 2023, waktu dimulainya hitungan mundur 1 tahun kepindahan pemerintah ke Kota Baru pada 2024, istana belum jua berdiri. Menurut media asing ini, progres pembangunan istana tersebut baru mencapai 20%. Akibat tekanan waktu, ribuan pekerja konstruksi bekerja sepanjang waktu untuk menyelesaikan struktur dan beberapa bangunan lainnya. Papar CNA dalam artikelnya berjudul, No Garuda Inspired Palace Yet, Slow Construction Among Other Woes in Indonesia's New Capital Nusantara, dikutip Kamis, 17 Agustus 2023. IKN sendiri ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2024. Namun, CNA mengatakan adanya kekhawatiran bahwa target ini tidak akan tercapai. Kekhawatiran ini ditepis oleh Bambang Susantono, Kepala Otoritas Modal Nusantara. 17 Agustus 2024, Presiden dan beberapa undangan akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di sana, kata Bambang Susantono, Kepala Otoritas Modal Nusantara. Kami sangat ingin menunjukkan bahwa Nusantara akan menggabungkan manusia, alam, dan budaya. Jadi itu akan menjadi cerdas, hijau dan inklusif. Selain menyoroti target penyelesaian proyek, CNA juga mengungkapkan adanya pertambangan ilegal di sekitar IKN. CNA mengutip daya lembaga swadaya masyarakat Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, mencatat setidaknya ada 160 lokasi penambangan liar di Kaltim. Hampir 70 diantaranya berada di wilayah terluar Nusantara. Ini sebagian besar adalah tambang batu bara yang dianggap merusak alam. Jatam juga mencatat ada lebih dari 40 kejadian dalam 12 tahun terakhir di mana orang jatuh ke dalam lubang tambang batu bara dan meninggal dunia, tulis CNA. Jatam, menurut CNA, mengatakan perekonomian masyarakat juga akan terpengaruh. Pasalnya, beberapa tambang berada di kebun warga. CNA mengaku melihat beberapa penambangan liar di bagian luar Nusantara. Beberapa dari mereka bahkan berada di kawasan konservasi alam. Pemerintah RI baru saja mengumumkan anggaran IKN sebesar Rp40,6 triliun untuk tahun depan. Belanja IKN tahun depan mencapai Rp40,6 triliun. Jadi yang Rp35 triliun, Rp40,6 triliun itu termasuk yang PUPR sendiri Rp35 triliun, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu, 16 Agustus 2023. Anggaran ini akan dipakai untuk membangun sejumlah proyek prioritas dalam rangka mendukung perpindahan awal, yakni kompleks pemerintahan, perumahan ASN, termasuk bangunan airport VVIP. Dukung proyek IKN, Jokowi siapkan anggaran infrastruktur Rp422,7 triliun pada 2024. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN, 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun, kata Jokowi.
Anggaran infrastruktur 2024 ini akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, dan peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN, lanjut Jokowi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran di bidang ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani. Selain itu juga untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun, kata Jokowi. Sedangkan untuk mendorong aktivitas ekonomi agar bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Jokowi mengatakan, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB, kata dia. Jokowi mengatakan, langkah ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi. Delapan perusahaan swasta siap bangun IKN sebelum Oktober 2023. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Ada sebanyak 8 perusahaan swasta dalam negeri yang siap membangun proyek sebelum kuartal 4 2023 ini. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan, ke-8 perusahaan tersebut sudah dipastikan siap membangun proyek di kawasan ibu kota baru itu. Meski demikian, ia tak merinci perusahaan apa saja yang akan mulai groundbreaking alias memulai pembangunan sebelum kuartal 4 2023 atau sebelum memasuki Oktober 2023. Agung mengatakan, ke-8 investor tersebut tergabung dalam konsorsium dalam negeri yang sudah menunjukkan minatnya sejak tahun 2022 lalu. Beberapa di antaranya pun telah mulai menjalankan proses penjajakan di IKN Nusantara. 8 perusahaan ini para investor pelopor yang sudah menyatakan minat sejak market sounding bulan Oktober 2022, berproses sesuai governance, dan sudah sepakat untuk membangun. Semuanya dari dalam negeri, kata Agung kepada Detikcom, Rabu, 16 Agustus 2023. Tak boleh lupa, IKN adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jadi, sangat tepat bahwa para investor dalam negeri ini yang duluan ambil keputusan untuk mulai membangun di IKN, tambahnya. Adapun sebelumnya, dalam acara peluang kolaborasi di Ibu Kota Nusantara, Agung sempat memaparkan ada sebanyak 7 investor dalam negeri yang ditargetkan untuk mulai groundbreaking di IKN sebelum akhir tahun ini. Ketujuh perusahaan itu. Targetnya kita harapkan bisa groundbreaking itu sebelum kuartal, atau di kuartal terakhir tahun ini tuh sudah groundbreaking. Karena pesan Pak Presiden adalah negara sudah masuk ke IKN, pembangunan sudah jalan, beliau ingin swasta juga masuk ke IKN di tahun itu juga, tahun 2024, kata Agung, dikutip dari Detik Properti. Agung mengatakan, ketujuh perusahaan ini 90% telah menyatakan sepakat untuk berinvestasi di IKN.
Di sisi lain, ia tak menyebutkan berapa nilai investasi yang ditanamkan lantaran hal ini tergantung dari luas lahan, bangunan, serta teknologi yang digunakan. Ini kalau luas lahan tentu bermacam-macam, tergantung peruntukan. Namun kita bisa katakan ada investor yang sudah siap untuk bangun sampai dengan Rp Agustus 10 triliun, dari luas tanah. Itu salah satu. Itu belum dia bangun dari fasilitasnya, ujarnya.